Datang ke masjid bukannya ibadah, pria ini malah melancarkan aksi mencurinya, cekiders. Oh no! Pelaku dengan santainya masuk ke area masjid, lalu memantau situasi tuh. Wow! Aksi mencuri pelaku dilakukan di waktu sholat maghrib, cekiders. Tanpa ragu, pelaku kemudian membuka tas milik jamaah, lalu mengambil 2 ponsel. Oh no! Karena masih belum puas, pelaku kemudian lanjut mencari barang berharga dari motor lain. Oh no! Namun aksinya gagal karena pelaku sempat ditegur dan kemudian kabur meninggalkan lokasi. Oh no! Yah, ini lagi si abang, modusnya aja jadi pelanggan. Endingnya malah terciduk mencuri tuh. Wow! Karena tahu kondisi jasa laundry lagi sepi, si maling dengan santainya masuk, cekiders. Oh no! Sambil memantau situasi, si maling kemudian mengambil ponsel yang disimpan di area meja kasir. Oh no! Karena sudah berhasil mencuri, maka si maling langsung cabut meninggalkan lokasi. Woi bang, ente mau kemana sih? Wow! Main masuk rumah orang aja. Oh no! Nah kan, giliran diteriakin, langsung panik dan ngacir, cekiders. Oh no! 2 pemuda ini diduga ingin berniat mencuri pakaian di Desa Sukaraya, Kabupaten Bekasi. Karena aksinya ketahuan, maka 2 pemuda ini mencoba kabur. Wow! Saat ditegur, kedua pemuda ini sempat mengelak. Namun karena ada bukti CCTV, maka mereka cuma bisa pasrah, cekiders. Nih, beli rekam. Ya, ya. Selamat kita ketemu nanti di kantor polisi. Emang ngeselin banget nih ulah pemotor yang bikin rugi karyawan SPBU. Karyawan ini kena gocek dari pemotor yang ogah bayar di saat mengisi di SPBU Kota Lubuk Linggau. Wow! Udah mengisi bensinnya full, giliran disuruh bayar malah kabur. Oh no! Ada. Meski sempat dikejar oleh karyawan, namun pemotor itu berhasil melarikan diri. Wow! Wah, mesti ditandai nih pemotor yang nakal seperti ini, biar nggak bikin rugi. Hanya dalam hitungan menit komplotan maling berjumlah 4 orang ini membawa kabur seekor anak domba milik warga Kampung Ciletik, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Dalam aksinya yang terekam CCTV, 4 pelaku mengendarai 2 motor dan membawa peralatan layaknya para pemancing. Seorang pelaku kemudian menggondol seekor anak kambing dan dimasukkan ke dalam karung sebelum akhirnya kabur. Pemilik domba sempat melihat kawanan maling keluar dari gang. Karena curiga, korban kemudian mengecek kandang dombanya dan mengetahui seekor anak kambing yang baru saja dibeli raib digondol maling. Di depan pagar depan rumah terlihat dua motor yang sudah bersiap pergi gitu. Saya samperin, ternyata motor sudah sampai depan belokan rumah itu, depan gang di sana. Nah, dari kecurigaan yang berisik itu saya kontrol ke sini, ternyata pantau ini sudah terbuka dan saya cek satu persatu, domba sudah hilang satu. Ya. Akibat aksi kawanan maling ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor dan nyaris tertabrak truk terjadi di Jalan Raya Solear, Tangerang, Banten. Kecelakaan diduga akibat pengendara motor tidak konsentrasi saat akan menyalip truk yang ada di depannya. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat 2 sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bersenggolan di Jalan Raya Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satu pengendara sepeda motor jatuh ini pun nyaris tertabrak truk yang melaju di belakangnya. Beruntung sang sopir truk berhasil melakukan pengereman. Sementara satu pengendara sepeda motor lainnya juga terjatuh usai menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang emak-emak. Menurut warga, peristiwa ini berawal saat satu sepeda motor melaju dari arah Tiga Raksa menuju kawasan Muncul, serta satu pengendara lainnya dari arah sebaliknya. Diduga pengendara motor yang menyalip truk dari Muncul Tiga Raksa tidak mengetahui ada sepeda motor dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Dalam peristiwa kecelakaan ini, sebanyak 5 orang pengendara yang berboncengan sepeda motor mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sama-sama ngebut, yang satu kan nyalip truk tuh, yang dari Muncul ke Tiga Raksa nyalip truk pasir ya kalau nggak salah, warna kuning. Kemudian yang arah dari Tiga Raksa ke Muncul itu pakai motor metik nyalip motor. Jadi yang satu nyalip motor, yang satu nyalip truk, ketemu di tengah-tengahnya. Usai kecelakaan, para pengendara pun sepakat berdamai sehingga peristiwa kecelakaan ini tidak ditindaklanjuti Satlantas Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sedikitnya 2 orang tewas saat sebuah truk yang mengangkut krain menabrak rumah warga di Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat remblong. Sejumlah warga bahu-membahu mengevakuasi 2 korban tewas setelah sebuah truk menabrak 2 rumah warga di Jalan Raya Bumi Ayu. Tepatnya di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tersebut, supir truk Untung dan seorang awak truk Abdul Nasikin, keduanya warga Tegal, Jawa Tengah, meninggal dunia. Saksi mata mengatakan kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong saat melaju dari arah utara ke selatan di kondisi jalan menurun dan menikung. Supir yang tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak rumah warga. Saya refleks dengar ada suara keras. Sampai sana, Pak? Ya, sampai, Pak. Wah, gitu. Saya lari ke sini, evakuasi. Ada yang masih hidup, tapi setelah diangkat, meninggal, Pak. Yang satunya udah hancur, Pak, dalemannya, Pak. Dalemannya udah hancur. Ini berapa orang, Mas? Dua orang, Pak. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Bumi Ayu, Brebes. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ranting pohon yang tumbang mengakibatkan kabel bertegangan tinggi yang berada di atas tebing longsor meledak dan mengeluarkan aliran listrik. Akibatnya sejumlah kendaraan yang hendak melintas memilih berhenti, bahkan seorang pengendara motor terjatuh lantaran panik ketakutan. Inilah detik-detik kabel listrik bertegangan tinggi meledak dan mengeluarkan aliran listrik pada kabel terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Baros, Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi longsor. Akibatnya sejumlah kendaraan yang hendak melintas memilih berhenti lantaran takut terkena tegangan listrik. Bahkan salah seorang pengendara sepeda motor terjatuh lantaran panik ketakutan saat hendak memutar arah. Aliran listrik yang terjadi pada kabel tegangan tinggi ini berlangsung selama 1 menit dan berhasil dipadamkan oleh petugas. Diduga kabel bertegangan tinggi ini menyala usai terkena ranting pohon tumbang yang berada di atas tebing longsor. Ini terjadi akibat pembersihan sisa material longsoran yang terjadi pada hari Kamis, dan pohon tersebut terjatuh karena dari atas tebing sehingga menutupi badan jalan dan rantingnya mengenai tiang listrik lalu mengena kepada kabel yang bertegangan tinggi.
Sebelumnya pada Kamis kemarin, tebing setinggi 50 meter longsor usai diguyur hujan deras dan menutup seluruh badan jalan penghubung antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone. Proses evakuasi material longsor ini berlangsung selama 15 jam hingga akhirnya jalan kembali bisa dilalui. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ratusan pengendara terjebak banjir berarus deras di Jalan Lintas Buntok Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter akibat meluapnya Sungai Barito. Banjir berarus deras setinggi hampir 1 meter menerjang Jalan Lintas Buntok Palangkaraya, tepatnya di Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Akibatnya ratusan pengendara yang hendak melintas dari Kabupaten Barito Selatan menuju Palangkaraya maupun sebaliknya terjebak banjir hingga menimbulkan antrian panjang kendaraan. Aparat dari Polres Barito Selatan pun diterjunkan untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mengevakuasi warga, terutama anak-anak dan wanita. Petugas mengimbau warga untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri melewati banjir, terlebih pada malam hari karena membahayakan pengguna jalan. Dan kami juga mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melewati jalur ini agar lebih hati-hati, tidak memaksakan diri. Apabila ada kendala, agar koordinasi dengan Polres Barito Selatan untuk membantu kelancaran ini. Dan kalau bisa, mungkin dalam perjalanan di sini tidak dilakukan pada malam hari karena sangat berisiko. Hampir sepekan terakhir banjir menerjang wilayah Kabupaten Barito Selatan akibat meluapnya Sungai Barito menyusul tingginya intensitas hujan. Untuk sementara petugas memprioritaskan warga, kendaraan sembako, BBM, dan ambulans untuk melintasi jalur ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, harimau benggala kembali mati di Medan Zoo. Harimau bernama Wesa berjenis kelamin betina tersebut menjadi binatang keempat yang mati dalam beberapa bulan terakhir ini. Kematian harimau di Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan terus menuai kontra. Tercatat sudah 4 harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024, masing-masing 2 harimau benggala dan harimau Sumatera. Awalnya harimau Sumatera bernama RH mati di Medan Zoo pada 3 November 2023. Jantan berusia 11 tahun itu sakit dan tidak mau makan, dan selama hidupnya satwa langka ini belum pernah kawin. Selang 1 bulan, harimau benggala bernama Avatar dan harimau Sumatera bernama Nurhaliza mati di Medan Zoo. Satwa langka ini mengalami pneumonia dan renal disease karena menempati kandang yang tak layak, rusak, dan lembab. Dan terbaru, harimau benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Jantan berusia 16 tahun itu mengalami dubius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. Namanya di prognosisnya itu dubius infausta. Jadi memang dengan kondisi yang memang sudah cukup berat penyakit tadi, kemudian itu disebut akhirnya dia tidak bisa lagi dipulihkan, itu sulit untuk dilakukan pemulihan. Dengan matinya Wesa, koleksi harimau di Medan Zoo berkurang dan saat ini harimau di Medan Zoo hanya tersisa 9, 5 harimau benggala dan 4 harimau Sumatera. Namun kondisi harimau yang tersisa ini juga sangat memprihatinkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akhirnya merespons terkait temuan beras bansos berstiker Prabowo Gibran. Caimin mengatakan hal itu sangat memalukan dan menandakan kemiskinan etika. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menyesalkan adanya temuan bantuan sosial berupa beras bulog yang ditempel stiker Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Caimin mengatakan hal itu sangat memalukan dan miskin etika. Caimin juga berpesan agar para pendukungnya untuk tidak menumpangi hak rakyat. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak. Sementara itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah adanya bantuan sosial berstiker Prabowo Gibran. Menurut Airlangga, bantuan berupa beras bulog itu dipastikan bantuan dari pemerintah, bukan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Sebelumnya di media sosial dihebohkan dengan temuan beras bulog yang ditutupi stiker Prabowo Gibran di bagian depannya. Bantuan beras tersebut menjadi viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menjelaskan terkait pernyataannya bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Jokowi menyebut pernyataan itu hanya menjelaskan ketentuan dari aturan perundang-undangan dan meminta agar hal tersebut tidak ditafsirkan terlalu jauh. Presiden Joko Widodo menjelaskan maksud pernyataannya terkait Presiden boleh kampanye atau memihak. Untuk menjelaskan hal itu, Jokowi menunjuk print kertas besar bukti pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur hal tersebut. Jokowi menjelaskan maksud dirinya mengungkap hal itu karena berawal dari pertanyaan wartawan. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jokowi mengatakan pasal tersebut sudah jelas dan meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Jokowi juga menjelaskan syarat jika Presiden dan Wapres yang berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti di luar tanggungan. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya pasal 299 ayat 1 dalam kurung 12 menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye selama mereka tidak terkait hubungan keluarga sedara sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten dan kota. Apabila undang-undang itu dilanggar, maka sanksinya bisa berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-60 kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali kampanye akbarnya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di hadapan warga, Ganjar berpesan agar masyarakat memilih capres sesuai hati nurani. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Stadion Golo Dukal Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Melihat antusiasme warga NTT, Ganjar mengaku optimis bahwa suara masyarakat di NTT bisa memenangkan dirinya bersama Mahfud MD pada Pilpres 2024. Dalam kampanye akbar tersebut, Ganjar meminta agar pemilih mengedepankan hati nurani dan moral dalam memilih calon pemimpin. Gunakan hati nuraninya.
Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. Itulah suara rakyat sejati. Dalam kampanye, Ganjar berjanji jika terpilih sebagai presiden, ia akan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil seperti memperjuangkan pemerataan pendidikan hingga kesehatan. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Disdi Guntur iNews melaporkan. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melakukan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar pada Jumat sore kemarin. Istri dari calon presiden Ganjar Mahfud, Siti Atiko, berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Jumat sore. Kehadirannya juga langsung disambut antusias oleh masyarakat, relawan, serta para peziarah yang juga datang ke lokasi. Ditemani hujan deras, Atiko tampak khusyuk memanjatkan doa serta membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping makam Bung Karno. Dalam kegiatan ziarah ini, Atiko berharap Indonesia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme agar kedepannya Indonesia semakin tangguh dan mandiri. Ada Trisakti Bung Karno ya, harapannya itu Indonesia benar-benar mandiri dari sisi ekonominya, berdikari dalam kebudayaan, kemudian bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, sehingga harapannya Indonesia semakin tangguh, kemudian semakin mandiri, ekonominya juga semakin baik, dan kita kembali berdaulat di bidang pangan. Itu penting sekali karena ini sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebelumnya Atiko juga menghadiri dialog bersama milenial dan Gen Z di halaman depan makam Bung Karno bersama dengan ratusan anak muda di wilayah Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Kiselia Yudi iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat diajak untuk memilih Partai Perindo dan para calegnya pada pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo memastikan partai pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Warga Desa Keret di Krembung, Sidoarjo antusias menyambut kehadiran caleg DPR RI Dapil Jatim 1 dari Partai Perindo yang juga Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Angela bahkan dengan santun dan ramah menyapa satu persatu warga yang hadir. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud ini mengajak warga untuk datang ke TPS dan memilih partai bernomor urut 16 pada 14 Februari 2024. Angela meyakinkan masyarakat untuk memilih Partai Perindo karena bebas korupsi dan memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kita mengingatkan kembali hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ada namanya pemilu, dan kita mengajak para warga untuk menggunakan hak pilihnya, ya, untuk memilih yang bagi mereka terbaik, ya, yang bagi mereka bisa mewakili mereka, bekerja untuk mereka. Dan kami hari ini Partai Perindo hadir atas saya karena kami melihat inilah kebutuhan masyarakat hari ini. Bazar murah minyak goreng dilayani langsung Partai Perindo untuk meringankan beban warga di tengah masih tidak stabilnya harga sejumlah kebutuhan pokok. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengunjungi warga di kota Ternate, Maluku Utara. Sementara calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye dengan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dari Aliansi Advokat Indonesia di Jakarta Jumat kemarin. Ratusan masa pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan memadati Taman Nukila Kota Ternate, Maluku Utara. Di hadapan masa pendukungnya, Anies berkali-kali menggaungkan tentang perubahan. Anies juga menyayangkan kondisi Maluku Utara yang kaya namun masyarakat masih saja hidup miskin. Anies berjanji jika diberi kesempatan memimpin Indonesia akan memberikan kesejahteraan. Anies juga yakin di Provinsi Maluku Utara Anies Muhaimin akan menang. Yang ada di Maluku Utara ini bukan hanya dari sumber daya alam.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat kemarin menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dari Aliansi Advokat Indonesia di Balai Kartini Setiabudi, Jakarta Selatan. Tinggal di dalam Atambua atau di luar Atambua? Ya, di luar Atambua, Pak. Dalam deklarasi ini, Prabowo sempat melakukan video conference dengan seorang TKI asal NTT yang pernah diselamatkan dari hukuman mati di Malaysia. Perjuangkan Prabowo Putra menjadi presiden Indonesia, baik sekarang ini, baik nanti setelah beliau terpilih, mungkin besar bisa aja terjadi yang kita kira lakukan kebenaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 204 juta rakyat Indonesia yang akan memilih pada pemilu 2024. Jumlah pemilih dapat digolongkan berdasarkan usia. Generasi milenial dan Gen Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Berikut pemaparan Camar Hainda. Pemirsa, 204.807.222 orang masyarakat Indonesia akan memilih pada pemilu 2024. Dan berikut adalah jumlah pemilih digolongkan berdasarkan usianya. Generasi milenial dan juga Gen Z yang memiliki hak suara di pemilu 2024 mencapai lebih dari 100 juta orang. Generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 menduduki peringkat pertama pemilih terbanyak dengan jumlah 68.822.389 orang atau 33,60% dari total pemilih. Kemudian disusul oleh Gen X yang lahir tahun 1965 hingga dengan tahun 1980 sebanyak 57.486.482 orang atau 28,07% dari total pemilih. Berikutnya adalah Gen Z yang tentunya lahir di rentang tahun 1996 hingga dengan 2012. Ini berjumlah 46.800.161 orang, yakni 22,85% dari total pemilih. Sedangkan Baby Boomers yang lahir antara tahun 1964 dengan jumlah 28.127.340 orang atau 13,73% dari total pemilih. Dan selanjutnya adalah Pre-Boomer atau pemilih yang lahir sebelum tahun 1945. Ada sekitar 3.570.850 orang atau sekitar 1,74% dari total pemilih. Pemilih yang berumur di bawah 17 tahun tapi sudah menikah yang menjadi syarat untuk bisa memilih di pemilu tahun 2024 ada 6.697 orang. Dan tentunya diharapkan semua pemilih menyalurkan hak pilihnya yang tentu saja akan menentukan masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya diharapkan bahwasanya semua pemilih bisa menyalurkan hak pilihnya yang tentunya ini juga akan menentukan masa depan bangsa Indonesia hingga dengan 5 tahun ke depan. Pasukan Israel menembaki warga Palestina saat mereka sedang mengambil bantuan. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.